Tiga. Halo, gue Gideon Tulus dan ini adalah monolog gue. Ya, nama gue lengkapnya tuh Gideon Victor Tulus Parulian ya. Gue orang Batak. Parulian tuh bukan marga gue. Jadi banyak yang ngira Parulian tuh kayak nama-nama Batak doang sih. Marga gue tuh sebenarnya adalah Sianipar. Jadi kalau misalnya emang ditulis tuh kayak Gideon Victor Tulus Parulian Sianipar gitu. Ada 5 kata. Gue 5 bersaudara. Gue anak terakhir, cowok sendiri. Dan gue tuh sebenarnya lahirnya tanggal 23 Agustus 1999. Cuman kalau lu lihat di akta kelahiran gue, ijazah gue, semuanya yang resmi-resmi gitu pasti ditulisnya 23 Juli 1999. Dan ini tuh ada alasannya kenapa kayak gitu. Karena ya kakak gue yang pertama, yang semuanya kan cewek ya, kakak gue yang pertama itu dia lahirnya 4 September. Nah 4 September. Nah waktu itu kakak gue pengen masuk TK Katolik. Dan dia tuh nggak bisa karena harus maksimal tuh bulan Juli ulang tahunnya. Kalau misalnya pengen masuk harus tahun depan. Nah terus kakak gue tuh dimasukin ke TK lain. Cuman mama gue jadi dimarahin sama kakek gue, bapaknya mama gue. Karena semua anaknya tuh, semua cucu-cucunya tuh harus sekolah di sekolahan Katolik. Dari TK sampai SMP. Harus kayak gitu tuh. Jadi mau nggak mau kakak gue TK setahun terus habis itu pindah lagi ke TK Katolik yang pengen didaftarin waktu itu. Nah mama gue nggak mau kejadian juga tuh di gue kayak gitu. Iya, jadi udah pengalaman supaya gue bisa TK di situ. Pas gue lahir bulan Agustus, digimanain caranya gue nggak tahu juga gimana caranya, keren. Dibikin jadi akta kelahirannya jadi kayak 23 Juli gitu. 23 Juli 1999. Jadi gue tuh kalau misalnya ada orang yang nanya tuh ulang tahun gue tanggal berapa, ya gue harus tahu dulu ini untuk keperluan apa. Kalau misalnya kalau cuman keperluan surprise-surprisein mah ya gue nggak tahu sebenar-benarnya 23 Agustus. Tapi kalau misalnya emang keperluan data, keperluan yang pokoknya berhubungan sama yang resmi-resmi ya pasti gue kasih taunya 23 Juli 1999. Karena ya emang aslinya begitu. Sebenarnya jadi nggak ada bukti valid yang menyatakan kalau gue tuh 23 Agustus. Bisa aja kan mama gue bohong kan. Gue nggak tahu, cuman ya selama ini gue ngerayainnya 23 Agustus gitu. Itu alasannya karena ya kakak gue yang pertama. Dan kakak gue yang kedua sampai keempat untungnya tuh di bawah bulan Juli semua tuh. Februari sama Mei mereka. Nah terus gue tuh sekolah kan di TK itu tuh, TK Katolik. Nah namanya Mardi Waluya Cibinong. Dulu tuh Mardi Yuwana Cibinong. Rumahnya di Cibinong. Jadi gue tuh TK, SD, SMP itu di sekolah Katolik Mardi Waluya Cibinong itu. Karena dari kakek gue emang ngewajibin semuanya itu ya harus di sekolah Katolik dari TK sampai SMP, minimal sampai SMP. Setelah itu SMA udah bebas di sekolahnya mau di mana aja. Karena menurut dia ya itu tuh kayak sekolah Katolik bakal jadi kayak lebih disiplin menurutnya gitu. Terus gue juga kayak masa iya sih gitu. Dan bener gitu, begitu gue masuk SMA negeri, SMA 1 Cibinong namanya. Gue ngerasa ada lumayan perbedaan gitu. Pertama jelas gue jadi minoritas, karena kan gue Kristen ya. Dulu tuh kalau misalnya di sekolah gue dulu, SMP-nya gue kalau misal pas puasa ya makan aja gitu. Kantin buka. Sekarang gue kalau pas SMA, gue kalau misalnya mau makan pas puasa ya harus bawa bekal atau makan di ruang Rokris tuh namanya. Rohani Kristen, ada gue makan di situ. Tapi kadang gue juga makan di kelas sih, nggak apa-apa lah. Temen-temen gue lumayan buat pahala-pahala mereka kan. Buat pahala-pahala mereka. Nah, ya terus gue jadi ya gue beda sendiri lah lebih minoritas karena SMA-nya negeri kan ya. Pas gue di sekolah Katolik ya dia tuh lebih banyak yang kayak gue gitu ya, tapi tetap ada juga yang Muslim tuh tetap ada di sekolah Katolik tuh boleh yang Muslim. Asal konsekuensinya ya dia harus belajar agama Katolik. Cuman bukan yang dibaptis kayak gitu. Cuman dia tuh ya belajarnya ya kayak lu belajar sejarah, lu belajar PKN, ngapalin aja gitu. Yang penting lu bisa ngapalin, ya lu bisa jawab itu gitu. Pernah ada kejadian temen gue orang Islam ya di SMP gue, dia tuh nilai ujian agama Katoliknya paling tinggi satu kelas. itu satu kelas tuh kayak kekristenannya tuh kayak ini gimana nih? Kok bisa dia yang paling tinggi ya kan? Terus pas di SMA negeri, selain gue minoritas, gue juga
banyak ngerasain yang kayak ada temen gua gitu dengan gampangnya kayak nipek meja, terus kayak ih kok lu gampang banget sih nipek meja, kayak nggak berasa bersalah lu ya nipek meja. Gua waktu dulu tuh kalau misalnya nipek meja ya di SMP gua kayak disuruh bawa thinner atau gua disuruh bawa cat lagi gitu. Nah terus kayak habis itu di sana jadi aturannya lebih nggak seketat waktu dulu. Dulu pas di SMP tuh gua minimal kaos kakinya 15 cm di atas mata kaki, karena kan pakai celana pendek ya. 15 cm di atas mata kaki. Nah kalau di SMA gue yang penting ada kaos kaki aja tuh. Ada kaos kaki, semata kaki juga nggak apa-apa. Kalau di SMP gue dulu, karena kita ngerasanya keren gitu kalau misalnya kaos kakinya pendek tuh, jadi ya kita pakai kaos kaki panjang cuman dilipat. Biar kalau misalnya ada guru-guru yang suka nindak kaos kaki pendek tuh, kita bisa tarik. Cuman kalau misalnya emang ketahuan ya di sekolah gue waktu itu yang SMP, kalau ada kaos kaki pendek, yang beneran pendek itu cuma semata kaki, lu ketahuan, kaos kaki lu depannya tuh bakal digunting, biar ditarik ke atas. Jadi lu tuh kaos kakinya ya nggak ada kaos kaki, pas di kaki lu tuh, di sepatu lu tuh nggak ada kaos kaki. Yang penting mah kelihatannya 15 cm di atas mata kaki gitu. Lebih kayak gitu tuh peraturan-peraturannya. Terus kalau misalnya pas di SMA, gua ngerasa pas orangnya habis kencing nih, minta izin kencing, set keluar. Pas dateng kok langsung duduk. Pas gue SMP gue harus bilang makasih bu, gitu, harus bilang makasih bu, makasih pak, karena gue udah diizinin kencing gitu. Terus yang gue seneng di SMA gue, di negeri tuh, gue pertama kali ngerasain namanya jam kosong. Soalnya kalau di sekolah gue sebelumnya di SMP-nya, kalau ada jam kosong, ada guru yang nggak bisa masuk, pasti ada guru penggantinya. Jadi ya nggak bakal ada gue ngobrol sana-sini, nggak bakal ada tuh. Kalau misalnya pas di SMA ya, dikasih tugas aja, jadi bisa bebas gitu. Tuh di SMA tuh. Terus gue juga di SMA itu jadi pengalaman pertama gue ketahuan nyontek. Di SMP tuh gue nggak pernah nyontek. Di SMA gue nyontek, terus habis itu gara-gara gue satu angkatan ketahuan nyontek. Soalnya nyonteknya tuh di grup kelas, grup angkatan di HP. Di grup satu angkatan tuh ada kan share-share jawaban, terus diambil HP gue, set. Nah namanya juga lagi nyontek kan ya, saat itu HP gue nggak di password. Karena ya untuk mempermudah kan, kalau misalnya password gini-gini kan lama. Jadi ya biar gini aja. Udah diambil tuh, set. Kan tapi ya, kelas lain kan gak ada yang tahu ya kalau misalnya HP gue lagi di guru. Ya tetap aja tuh nge-share jawaban. Terus guru gue tuh nanya gini, "Hayo ngapain? Ini Pak Abduh," gitu. Dia chat. Nah terus teman gue kan ngiranya kan gue suka bercanda. Temen gue ada yang jawab, "Saya Pak Abduh." Nah terus entah kenapa gimana caranya ya, mungkin orang lain pada ngasih tahu tuh, itu HP Tulus beneran diambil guru. Akhirnya ya udah nggak ada lagi tuh yang ngechat di grup itu, tiba-tiba langsung hening aja. HP gue diambil, terus gue harus ngadep wali kelas gue, harus ngadep ke kesiswaan gitu. Terus ya udah setelah itu jadi ada perubahan tuh. Jadi kalau misalnya ada ujian pas mau nyontek, semua orang grup lain itu di satu grup lain itu ganti-ganti nama semua. Ada yang namanya Kulkas, Riko Ceper. Pokoknya bener-bener gara-gara kejadian itu supaya nggak bisa di itu. Ini siapa Riko Ceper? Kulkas tuh siapa? Nggak, pokoknya aneh-aneh dah namanya. Gara-gara kejadian itu gue juga jadi pelajaran gitu, jadi pelajaran. Dan yang ngeselinnya adalah gue pas saat itu, gue kan dari SD sampai SMP tuh kan nggak pernah nyontek gitu. Terus habis itu pas SMA pertama kali ketahuan nyontek, HP gue kan disita ya, gue nggak bawa pulang HP. Gue ngasih tahu mama gue tuh, HP aku diambil karena nyontek, terus gue dimarahin. Nah, karena gue udah siap-siap aja, siapa tahu dipanggil ya kan ya. Ternyata besoknya dikasih, gak dipanggil. Gue udah ngapain gue kasih tahu ya, tahu gitu jadi udah jelek duluan citra gue gitu. Ntar kan takutnya ke depannya kalau nilai gue jelek, nilai gue bagus itu ngiranya ya nyontek lagi nih, nyontek nih pasti. Dikira takutnya nyontek gitu. Tuh di SMA tuh gue jadi pertama kali ketahuan nyontek. Terus kalau misalnya kenal stand up tuh gue pertama kali stand up itu SMP, kelas 3 SMP. Waktu kelas meeting ada tuh kalau misalnya habis ujian, lomba-lomba antar kelas. Pada saat itu gue kan suka ngelawak-ngelawak aja di kelas. Terus cuman ada hits lah video-video stand up-nya Radit, Panji yang di Comedy Cafe itu. Habis itu ada dari OSIS-nya ngasih ide buat lomba stand up. Nah, gue ditunjuk tuh kelas gue. Kelas-kelas lain juga ditunjuk satu-satu. Cuma pada saat itu yang stand up cuman gue doang jadinya. Gara-gara yang lain kagak ada yang mau. Jadinya ya kayak orang-orang nonton gue doang.
Nah pada saat itu gue udah tahu tuh, gue nonton Panji, Radit, sama ada Asep Suwaji. Rule of Three ya itu. Ada Panji, Radit, Asep Suwaji. Cuman Asep Suwaji itu adalah materi Asep Suwaji itu jadi materi yang menginspirasi gue. Bahkan bisa dibilang itu ngikutin ya, polanya sama persis, cuman ganti nama. Jadi gue, materi pertama gue itu, beat pertama, gue bilang nama gue tuh tulus, nama pemberian orang tua gue gitu. Itu doa supaya gue jadi orang yang tulus gedenya. Dan sekarang terbukti doanya nggak terkabul. Nah Asep tuh punya materi kayak gitu, gue ngikutin. Asep itu artinya Kasep, ganteng. Itu doa dari orang tuanya. Sekarang terbukti doanya nggak terkabul. Nah kayak gitu gue ngikutin persis tuh. Nah setelah itu, setelah materi yang tadi doanya nggak terkabul, gue tuh materi sendiri tuh. Gue bedanya udah materi sendiri. Karena gue sebelumnya pas dari zaman kelas 8 SMP, kelas 2 SMP tuh udah sering bikin meme-meme gitu di Wancuk. Dulu tuh Satu Cuk namanya, terus jadi Wancak. Itu 9gag-nya Indonesia. Dulu tuh gue sering banget. Gue tuh termasuk yang sering masuk legend lah ibaratnya di situ. Gue tuh dulu 250 user top Wancak di Indonesia. Gue urutan 50-an apa gitu. Berasa keren banget gue waktu itu. Karena pada saat itu kalau misalnya lu bikin akun Wancak ya, Wancak itu lu tuh cuma dikasih kuota post 2 kali per hari. Tapi begitu lu dapet vote banyak, fun banyak, itu like banyak tuh artinya lu bakal nambah terus. Nah gue tuh udah sampai 5 post per hari. Wah gue ngerasa kayak ini keren banget. Padahal itu nggak berguna apa-apa sih sebenarnya. Nggak berguna apa-apa. Iya nggak bisa dapat duit, ya nggak ada yang tahu gitu. Gue juga sumbernya selalu kasih Twitter gue tuh @GideonTulus gitu. Tapi nggak ada yang follow, percuma jadi ya. Gue mau sampai sebanyak apa like gue, nggak ada yang follow Twitter gue. Nggak ngaruh apa-apa lah gitu. Cuman ngaruhnya itu adalah gue jadi tahu kalau misalnya kalau jokes yang kayak gitu tuh kita nggak bisa ngopi punya orang, nggak bisa, harus original. Karena pas di Wancak itu kalau misalnya ada jokes yang sama, banyak yang komen tuh, wah repost nih bakal di dislike lah ibaratnya, jadi minus tuh like-nya. Nah terus gue jadi materi stand up gue itu gue ngambil dari postingan-postingan gue yang di Wancak itu, yang mana pasti original gue, karena nggak boleh pada saat itu di Wancak tuh nggak boleh repost. Jadi gue setelah beat pertama yang Asep Suwaji itu, gue beat setelahnya ya apa namanya ya beat dari Wancak itu. Dulu tuh gue belum tahu setup punchline. Gue tuh taunya cuman kayak ini tuh aneh tahu, ini tuh bingung dah gue sama ini. Kayak dulu pernah ujian nasional kan tuh kita harus buletin ya. Buletin tuh harus tebel biar kedeteksi komputer, tapi jangan sampai keluar garis katanya gitu. Karena kalau misalnya keluar garis dikit takutnya kebacanya pilihan lain. Lah terus kenapa harus tebel-tebel ya kan? Keluar garis dikit aja kebaca sama komputer. Ngapain harus tebel-tebel? Nah, gue tuh dulu tuh cuman yang kayak gitu doang tuh. Punchline-nya cuman kayak gitu, lanjut ke materi lain. Nah, setelah itu ya udah tuh. Gara-gara pas kelas meeting gue stand up, pas perpisahan sekolah gue ada waktu itu nginep di Puncak, perpisahan sekolahnya pas SMP, gue stand up tuh ngisi acaranya pas malam-malam. Gue gak nyangka tuh, ibaratnya berarti stand up kedua gue setelah kelas meeting. Stand up kedua gue tuh, gue nyiapin aja tuh materi. Ternyata gue stand up-nya 13 menit. Buset, 13 menit, keren banget gue. Gue ngerasa, terus teman-teman gue tuh pada kayak masih heran, ini tuh apa gitu. Orang berdiri, terus ngelawak gitu. Teman-teman gue pada nanya, itu lu bikin sendiri? Itu lu dapet dari mana? Gue bilang, iya gue bikin sendiri gitu. Terus udah kan, gue SMP, gue masuk SMA tuh yang tadi, SMA Negeri 1 Cibinong. Gue tadinya pengen masuk SMA Negeri 3 Depok. Cuman gue name-nya nggak cukup. Karena gue tuh tinggalnya di Cibinong. Kalau gue tinggal di Depok, kemungkinan gue bisa masuk. Soalnya kalau dari luar Depok, diambilnya cuma dikit. Gue harus bener-bener bertarung sama orang-orang yang dari luar Depok. Gue nggak masuk tuh. Akhirnya gue dimasuk di SMA 1 Cibinong. Nah di SMA 1 Cibinong, gue mulai ikut lomba-lomba stand up. Pada saat itu belum masuk komunitas tuh. Ikut lomba stand up yang antar SMA ada tuh. Kalau misalnya ada SMA-SMA ngadain stand up tuh biasanya pesertanya cuma 6, 7. Nah itu gue pernah tuh juara 1 waktu itu. Juara 1 tuh. Terus dapat uang 100.000, dapat piala. Wah, gue jadi semangat tuh. Gue bisa tahu stand up. Terus waktu itu gue stand up juga di University Day. Ada namanya kayak kampus-kampus tuh ke SMA kita buat nawarin ini tuh kampus kita kayak gini-gini. Nah, gue stand up di situ. Terus gue pecah tuh di situ. Gue ngerasa, wah ini keren juga nih stand up ini nih ya kan.
Tapi gue belum gabung komunitas, cuman gue tahu kalau misalnya di Bogor, di Depok itu ada komunitas di Twitter, gue ngeliat. Cuman gue belum bisa datang ke sana karena gue belum punya SIM, belum bisa pulang malam. Udah kan, terus gue ikut lomba-lomba aja tuh di SMA. Pernah gue ikut lomba, ada jurinya Indro Warkop sama Anggi Umbara di Cibubur yang ngadain anggota DPR. Nah gue kaget juga tuh, gue juara 1 dapat 2,5 juta, gokil tuh 2,5 juta. Gila, gue beli sepatu, ada part alat musik gitu. Gue waktu itu hujan nih, sekolah pulang, hujan, sepatu gue basah gara-gara gue punya 2,5 juta, gue beli baru. Gila gak tuh? 2,5 juta gue beli baru, ngapain jemur-jemur, ya kan, beli baru lah. Gue beli baru tuh, 2,5 juta udah habis tuh tiba-tiba, gara-gara yaudah tuh gue beli-beli aja. Gue beli-beli, nah terus setelah gue SMA, gue kan ikut lomba-lomba stand up tuh, pernah menang juga. Pas gue SMA, setelah gue SMA, gue lulus, gue masuk kuliah, gue tuh kuliah di PNJ. Tadinya mau UI ya, cuman ya geser aja ke PNJ karena sama-sama kuning jaketnya waktu. Alasan gue tuh pengen di UI ya emang karena kuning, bener, karena jaketnya kuning, gue suka warna kuning. Karena gue kan juga kuliah di UI waktu itu, terus gue ngeliat jaketnya kuning, terus kayak kalau gue kuliah di UI itu pasti keren banget dah, apalagi teknik. Bahkan waktu pas kelas 10, kelas 1 SMA tuh, ada guru bahasa Inggris gue suruh nulis impian lu apa gitu. Gue nulis tuh, ada 2. Satu, I want to make everyone laugh at my jokes. Itu pengen bikin orang ketawa lah, nggak ngerti bahasa Inggrisnya gimana. Terus sama I want to study in University of Indonesia, digantung gitu di pohon. Gue ngerasa waktu itu impian gue yang nomor 1 tuh yang bikin orang tertawa tuh pelan-pelan bisa terwujud nih gara-gara gue stand up. Cuman yang di UI ini nih belum bisa kewujud nih. Gue daftar tuh UI, gue daftar teknik perkapalan. Karena pada saat itu gue pengennya UI aja, tapi teknik. Mau apapun tekniknya apa, ya yang penting teknik di UI. Karena gue ngeliat dari buku GO, buku les GO, ada waktu itu gue les di GO, itu teknik perkapalan tuh peminatnya lebih sedikit daripada yang lain. Ya gue daftar aja tuh, udah mah lebih sedikit, gue kagak lolos tuh, ya emang gimana ya. Gue aja nggak bisa daftar jalur raport waktu itu SNMPTN, karena waktu itu jalur raport dibatasin. Kalau akreditasinya A, sekolahnya gue kan akreditasinya A, itu cuman ranking 50% doang. Jadi ranking 1 umum sampai ranking setengahnya jumlah sekolah itu. Misalnya 300 anak ya ranking 1 sampai 150 yang boleh daftar. Nah gue nggak masuk tuh 150 juga, nggak bisa daftar jadinya gue. Gue daftar UI nggak masuk, gue daftar PNJ tuh, teknik elektro. Nah teknik elektro tuh gue masuk, jaketnya sama-sama kuning dan di UI juga, nggak apa-apa lah. Jadi gue masuk tuh D3 elektro. Nah sebelum gue masuk di D3 elektro itu, jadi udah fix tuh gue kuliah di elektro. Gue berapa minggu ya, seminggu sebelum gue masuk tuh gue pertama kali open mic di Depok. Gue minta temenin temen gue, ada open mic di Depok. Gue bawain materi yang dulu pecah di SMA. Pas di Depok, delivery lancar nih, cuman hening. Gue bingung, ini kok nggak lucu ya, perasaan temen gue ngakak terbahak-bahak dah. Kok nggak lucu. Minggu depannya gue open mic lagi tuh. Minggu depannya gue open mic lagi. Masih jajan pada saat itu. Karena kan belum punya temen nongkrong kan. Jadi harus jajan tuh kalau open mic. Gue jajan open mic. Gue bawain materi yang lain. Tapi yang dulu pecah-pecah juga tuh di SMA gue. Kok nggak lucu juga ya? Sampai terus-terusan nggak lucu. Gue akhirnya beraniin diri kayak nanya, Bang kalau misalnya pengen join komunitas gimana bang? Gitu. Daftarnya gimana gitu. Oh ini mah nggak pakai daftar, lu nongkrong aja habis ini, nanti sering pas habis open mic nongkrong. Ya udah gue nongkrong, pas open mic nongkrong, akhirnya dimasukin grup tuh, udah dah. Gue dimasukin ke grup. Gue habis ikut komunitas, pernah ikut lomba juga waktu itu di mall. Cuman isinya anak komunitas semua tuh. Gue stand up dengan materi yang gue SMA itu, gue masih yakin aja tuh. Gak menang sama sekali. Gak menang, ketawa juga gak ada gitu. Beda banget ya, kayaknya ya crowd SMA sama orang-orang yang stand up ini beda banget. Terus akhirnya gue mulai nyari-nyari lagi, kombut-kombut gitu kan ya, open mic, nyari-nyari. Sampai akhirnya nemu materi yang bisa ngebawa gue ke stand up night di Depok. Waktu itu ada materi tentang ngomongin kampus gue tuh, PNJ. Beruntung juga tuh gue masuk PNJ, coba gue masuk UI, pasti nggak ada resahnya tuh. Kalau gue masuk UI ya udah gue nikmatin aja, gue fokus, gue mungkin udah bangun kapal kali ya. Gue masuk PNJ ada rasa-rasanya tuh, gue tulis jadiin materi stand up dan itu ngebawa gue di panggung stand up night ke-6-nya Depok waktu itu.
Setelah itu gue udah ada kompetisi internal di Depok yang kayak suci gitu. Jadi per minggu ada tema. Nah gue ikut. Pada saat itu gue satu-satunya yang Kristen. Dan gue bawain materi seputar, pokoknya kalau misalnya ada tema, gue hubungin ke Kristen. Tema ada gue hubungin ke Kristen. Dan works tuh. Sampai gue jadi final dan gue jadi juara 1. Di situ gue mulai, orang-orang komunitas lain kenal gue karena gue gara-gara itu jadi sering open mic tuh. Open mic di mana-mana, seminggu tuh pasti ada open mic 2-3 kali di komunitas lain. Jadi orang-orang pada ngeh gitu. Ada Tulus di Depok yang suka ngomongin Kristen. Nah, pas di kompetisi internal itu, gue tuh ada pas di semifinal, Bang Rispo tuh jadi juri waktu itu mau ngadain show Dewa Komedi Indonesia. Nah, yang nilainya paling tinggi, nanti pada saat itu jadi openernya. Nah, gue pada saat itu jadi nilai paling tinggi tuh semifinal. Gue jadi openernya Bang Rispo tuh. Nah, jadi openernya Bang Rispo tuh. Iya kan? Gimana tuh jadi openernya Bang Rispo? Udah jadi openernya Bang Rispo. Jadi openernya Bang Rispo. Setelah itu gue ikut G-Confess. Setelah itu baru ikut G-Confess tuh. Iya, ikut G-Confess dulu apa gimana ya? Ikut G-Confess dulu. Ikut G-Confess terus gue dapet juara 3. Terus setelah itu baru tuh gue ikut Stand Up Battle Indonesia. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, karena itu nasional, cuman yang tahu orang Play Store. Lo harus download di Maxstream dulu atau di Hook gitu. Lo itu kompetisinya di Maxstream ada. MC-nya tuh Vincent Desta. Total hadiah 250 juta. Terus itu nasional banget nih kayaknya. Audisinya juga 4 kota, cuman nggak banyak yang tahu. Nah, gue tuh audisi. Nah, pada saat audisi itu banyak yang, lu mau bawain materi apa lu? Karena mereka taunya gue materinya yang kayak gitu-gitu kan ya. Padahal sebelumnya gue udah punya materi pas di Stand Up Night 6 itu, yang materi ngomongin kampus. Nah, gue tuh bawain yang kampus dan ternyata lolos. Terus lolos, seminggu, sampai akhirnya gue jadi juara 2. Juara satunya Ali. Gue dapat 50 juta, si Ali dapat 170 juta. Nah, setelah itu ya udah tuh. Ternyata gue tapi masih kuliah kan. Ya, Subi itu tuh nggak membawa terlalu banyak efek gitu selain 50 jutanya. Yang nggak ada yang tahu gua gitu, nggak ada di internet gitu, sama aja gitu kayak sebelumnya. Cuman gue bedanya punya uang 50 juta di rekening. Nah, setelah itu gua kuliah aja seperti biasa tuh. Pas lulus, kebetulan Suci 1X tuh lagi buka pendaftaran, audisi. Lagi buka audisi tapi online kan. Gue lulus, gue daftar Suci, lolos. Tapi lolos sampai 8 besar doang tuh gue, 8 besar. Keluar di 8 besar, materi liburan waktu itu ngomongin Denny Sumargo. Iya dulu, gue ngerasanya dulu tuh pas di Subi ada tema liburan. Dan di tema liburan itu gue bawain materi Denny Sumargo. Dan itu paling pecahnya gue gitu. Gue ngerasa, anjir materi liburan mah udah pasti lolos dong gue gitu. Gue bawain materi liburan sama tuh yang Denny Sumargo. Wah itu galau, jadi close mic gue di situ 8 besar. Anjir. Di 8 besar gue bingung kan ya, gue mikirnya kayaknya di gara-gara pengalaman gue yang juara 2, gue ngerasa harusnya bisa lah lebih dari 8 besar gitu. Ternyata cuma sampai 8 besar, dan di situ followers gue di IG, di apapun itu ya masih segitu-gitu aja tuh, 4.000 waktu itu, 4.000. Ya gue bingung dong, ini kalau misalnya ada job stand up pasti datangnya ya ke atas 8 besar lah, masa ke gue ya kan. Gue ngapain ya? Gue akhirnya setelah close mic, gue bikin video, dan gue akhirnya bikin TikTok karena gue ngerasa kayaknya harus bikin TikTok nih, TikTok gampang naik followersnya. Ya gue bikin tuh, tapi ngupload video-video lama gue di Instagram. Kan pernah beberapa kali yang di repost dagelan atau pernah di lumayan banyak view-nya, ya gue post ulang tuh di TikTok. Ngaruh gitu, langsung followersnya naik gitu, naik, sampai akhirnya gue nemuin salah satu konten gue, masalah tulus, sama yang lain-lainnya tuh, kalau lu gabut sama lu kesel nggak tuh, jadi kayak ada hashtag sendiri yang punya gue gitu. Nah, gara-gara udah 3 konten itu tuh jadi naik-naik terus tuh di Instagram sama di TikTok gue. Jadi punya penghasilan dari situ tuh karena mulai ada endorse yang masuk. Terus gue jadi ya lebih dikenalnya gara-gara TikTok. Jadi banyak yang nggak tahu tuh kalau misalnya gue tuh stand up juga. Ada waktu itu orang ngajakin live Instagram tuh kayak brand rambut gitu.
dia tuh taunya gue tiktokers gitu. Kayak gue masih ngerasa julukan tiktokers tuh gimana ya, kalau selebgram tuh masih tiktokers tuh kayak gimana ya. Gimana gitu, nggak enak disebut ya. Gue tuh pengennya ya stand up comedian aja. Dia nggak tahu kalau gue stand up comedian. Dia kan pengen wawancara ya, iya cari tahu dulu kayak gitu. Padahal ada loh tulis Gideon Tulus tuh ada di Wikipedia gitu, pelawak tunggal. Dia nggak tahu kali pelawak tunggal tuh stand up comedian mungkin. Jadinya ya udah tuh gue sekarang lagi fokus-fokusnya di nulis-nulis apa namanya, bikin video sama ya paling nulis-nulis materi stand up gitu. Kalau misalnya ada kegelisahan ya gue tulis di materi stand up. Tapi kalau misalnya kegelisahannya ternyata ini kayaknya susah dibikin materi stand up nih, dijadiin video akhirnya tuh. Pokoknya pilihan pikiran gue tuh hierarki paling tinggi tuh jadi materi stand up nih. Kalau punya premis tuh jadi materi stand up, nge-tweet atau dibikin video nih. Ini kalau misalnya gue nih ada kesel sama ini nih, kalau dibikin materi stand up kayaknya nggak bisa nih. Gue tweet aja dah gitu. Kalau misalnya nggak viral ya udah gue bikin video udah gitu. Jadi pokoknya ada kepake terus tuh. Kalau misalnya udah di video juga nggak viral, ngapain sih gue pikirin gitu? Gak usah dipikirin tau gitu ya. Udah gue pikirin ternyata kagak ada viral-viral dia. Itu aja. Terima kasih udah dengerin cerita gue. Dan ini adalah monolog gue.